Your girl's free to go. Hold on. Listen. Damn thing. Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin Editor. Hadir Mang, tidak perlu dikejar, dia sudah menghindar. Seharusnya kamu sadar, begitu kata tukang niur sebelah jembatan. Ah, lawasnya kada terdengar nah istilah niur. Bener banget Mang, selalu ingat dari doa tukang cendol yang mangkal depan sekolah. Kalau dia memang jodohku, maka dekatkanlah denganku. Apabila bukan jodohku, dekatkanlah dia di sisi Tuhan, biar tidak ada yang memilikinya. Halo warga nobar yang selalu setia mendukung MU. Kayak apa kabarnya berataan? Sehat-sehat aja kalau paninian. Kembali lagi bersama Amang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film berjudul Rebel Ridge yang dirilis pada tahun 2024. Salah satu film yang membuat saya semakin ragu dengan pihak kepolisian. Di Amerika maksudnya. Yang mana film satu ini akan menceritakan tentang sekelompok polisi korup yang menjebak seorang pria biasa. Namun tanpa mereka sadari, pria itu adalah orang yang tidak seharusnya mereka usik. Merupakan salah satu rilisan terbaru Netflix, film ini mampu menduduki top 10 global di hari pertama tayang. Selain itu, ada banyak komentar yang menyebutkan bahwa film ini terasa sangat realistis dengan penggambaran karakter polisi yang sangat akurat seolah-olah diambil dari kisah nyata. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Rebel Ridge. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria berkulit hitam bernama Terry Richmond yang sedang bersepeda menuju gedung pengadilan. Hanya saja, dia tiba-tiba ditabrak oleh mobil polisi. Kemudian kedua polisi bernama Marston dan Steve turun dari mobil dan menodongkan pistol ke Terry. Rupanya mereka mencurigai Terry sebagai pelaku tindak kriminal. Dan meskipun Terry yakin kalau dia tidak melakukan kesalahan, kedua polisi ini tidak mau mendengarkan. Bahkan mereka sampai harus memborgol dan menggeledah semua barang bawaan Terry. Hah, mentang-mentang punya kuasa kok malah jadi semena-mena. Di sini, Marston dan Steve menemukan sejumlah uang dalam jumlah banyak yang dibungkus dengan plastik makanan, sehingga mereka menduga bahwa uang itu adalah hasil dari transaksi barang haram. Terry pun menjelaskan bahwa uangnya adalah uang legal dan akan digunakan untuk menebus sepupunya yang akan dipindahkan ke penjara. Namun, kedua polisi itu tetap menyita uang tersebut, dan jika dia ingin mengambilnya lagi, maka Terry harus bisa membuktikan bahwa uang itu memang benar-benar legal. Letter in the mail saying you're being sued for this money because we believe it. Now you're pretty banged up. All right, you're free to go. Dengan terpaksa, Terry harus melanjutkan perjalanan menuju gedung pengadilan hanya dengan berbekal surat sitaan dari polisi. Di tempat ini, dia menemui seorang petugas bernama Elliot yang berjaga di ruang administrasi penebusan. Kemudian, dia menjelaskan bahwa uang tebusan untuk melepaskan sepupunya telah disita oleh polisi tanpa alasan yang jelas. Namun, Elliot tidak bisa berbuat apa-apa karena dia hanya seorang petugas biasa, bukan seorang pengacara. Dan berhubung jam kerjanya sudah selesai, dia pun bersiap untuk pulang meninggalkan Terry yang sedang kebingungan. Took all my money. Just go on. Thank you. Enjoy the weekend. You bet. Untungnya, ada seorang petugas bernama Summer yang bersedia mendengarkan keluhannya. Sambil membeli kopi, Summer pun menjelaskan kepada Terry bahwa uang yang telah disita oleh polisi telah dianggap sebagai penyitaan aset sipil sehingga akan sulit baginya untuk mendapatkan uang itu kembali. Apalagi ada banyak kasus di mana uang yang disita malah menjadi hak milik kepolisian karena si pemilik dianggap tidak bisa membuktikan legalitasnya. Nah, katanya pengayom masyarakat, kok malah jadi pemalak uang masyarakat?
Namun, yang bisa dilakukan oleh Summer hanyalah memantau sepupu Terry jika ada informasi penting selama Terry mencari dana baru untuk menebus sepupunya tersebut. Di sini, Terry pun kagum dengan Summer yang terlihat pintar dan tulus mau membantunya. Ternyata, petugas pengadilan ini sudah meraih gelar doktor di bidang hukum pada usia 18 tahun. Dan selain itu, dia juga memiliki pengalaman yang mirip dengan Terry, jadi dia ingin membantunya karena merasa senasib. And I know what that's like. I appreciate it. Sepulangnya dari kantor pengadilan, Terry meminjam uang dari seorang pengusaha Cina yang dia sebut sebagai Pak Liu. Dia merupakan seorang pemilik restoran yang juga menjadi donatur bagi Terry. Setelah mendapatkan pinjaman uang dari Pak Liu, dia memilih untuk bermalam di hutan karena tidak punya uang untuk menginap di hotel. Sungguh pilihan yang aneh, padahal kan bisa tidur di emperan Tokopedia aja. Nah, dari hutan itu dia mengecek lokasi kantor polisi wilayah Shelby Spring, tempat bekerja para polisi korup yang telah mengambil uangnya. Keesokan paginya, Terry memutuskan pergi ke kantor polisi dan melapor kepada seorang polisi bernama Jessica. Jessica yang terkejut dengan laporan itu pun langsung menemui Steve. Mendengar hal tersebut, Steve menuduh Terry membuat laporan palsu dan menyuruhnya pergi. Kemudian ada kapten polisi yang datang untuk menenangkan situasi ini. Dia adalah Kapten Sandy, atau mari kita panggil saja dia San Samidi, karena dia merupakan dalang dari semua ini. Samidi lantas menjelaskan bahwa Terry lah yang bersalah karena telah kabur dari polisi sehingga membuat semua orang curiga kepadanya. Lah, padahal Terry tidak pernah kabur sama sekali. You can fuck right off. Just as soon as I get my money back. Now you got every right to fight that forfeiture in court. Tidak mau urusannya jadi panjang, Terry pun membuat penawaran dengan memperbolehkan polisi untuk mengambil sebagian besar uangnya asalkan dia boleh mengambil $10.000 sebagai DP untuk menebus sepupunya. Selain itu, Samidi juga memberitahu info terkait proses yang dijalani oleh sang sepupu. Mendengar hal itu, Samidi pun menerima tawarannya. Yes, sir. Setelah Samidi setuju atas tawaran Terry, keesokan harinya Terry kembali ke kantor polisi. Akan tetapi bukannya bertemu dengan adiknya, Samidi justru sengaja mempermainkan Terry dan mengatakan kalau sepupunya sudah dipindahkan ke suatu tempat dengan menaiki bus pengadilan. Dengan penuh rasa kesal, Terry pun langsung pergi mengendarai sepedanya untuk menyusul bus tersebut. Dengan menyusuri hutan sebagai jalan pintas, Terry pun dapat menyusul sepupunya yang berada di dalam mobil dan berjanji akan segera membebaskannya. Namun sayangnya, ketika Terry mengkonfirmasi ke Pak Liu tentang pinjaman uangnya, ternyata polisi telah menggeledah tempat Pak Liu karena lokasinya dilacak oleh Samidi CS, sehingga Terry pun akhirnya tidak memiliki uang sama sekali untuk menebus sepupunya. Alhasil, Terry yang merasa dipersulit pun dengan putus asa kembali menemui Summer di pengadilan. Namun sayangnya, meski Terry telah menjelaskan keadaannya yang dipermainkan oleh para polisi, Summer tetap tidak bisa membantu banyak. Summer lalu mengatakan bahwa penahanan terhadap sepupu Terry tidak masuk akal karena dia hanya melakukan tindak kriminal ringan, yaitu mencuri cawat nenek-nenek. Dan selain itu, dia sangat curiga kalau hal ini merupakan skandal yang telah dirancanakan oleh orang-orang korup. Dan yang hanya bisa dilakukan Summer untuk Terry adalah memberikan berkas pengadilan selagi Terry menyerahkan uang tebusan. I'll have the paperwork ready. Okay. Di sisi lain, para polisi korup ini sedang mengecek latar belakang Terry. Dan tidak disangka-sangka, pria kalem dan penyabar itu adalah seorang mantan pelatih marinir yang cukup terpandang di militer Amerika Serikat. Meskipun tidak ada info sama sekali bahwa dia pernah diterjunkan ke medan perang. Tidak berselang lama, Terry datang lagi ke kantor polisi. Dan setelah meyakini kalau Terry tidak pernah langsung ikut dalam perang, akhirnya Steve dan Samidi cukup berani untuk menghadapi Terry.
Samedi pun dengan gagahnya menghampiri Terry dan menjelaskan bahwa dia sangat tersinggung atas tindakan Terry yang menawarkan suap dengan membagikan uang yang telah dia sita. Karena menurutnya dia merasa identitasnya sebagai kepala polisi telah direndahkan di depan bawahan-bawahannya. Bahkan Samedi sudah membulatkan dirinya tidak akan pernah menolong Terry dalam membebaskan sepupunya, apalagi setelah mengetahui kalau meskipun Terry adalah seorang marinir, namun dia sama sekali tidak pernah terjun ke medan perang, katanya. Dan inilah yang terjadi. Let's not do that. Lead the way. Whoa, 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 whoa! Dengan sangat berhati-hati, Terry berjalan memasuki kantor polisi sambil menjadikan Samedi sandra di tengah todongan senjata para anak buah Samedi. Dan di dalam kantor polisi, Terry langsung memerintahkan Jessica untuk memborgol Samedi dan Steve, lalu membuka ruangan penyimpanan yang ternyata berisi berbagai senjata militer dan seluruh barang sitaan lainnya. Count out 10K. Okay. Go ahead. Setelah mengambil sebagian uang miliknya untuk DP penebusan sepupunya, Terry lalu meminta Jessica untuk berpura-pura memborgolnya dan membawanya ke mobil sehingga para anak buah yang masih berjaga di luar tidak jadi menembak dirinya. Jessica pun di sini menunjukkan sedikit rasa simpati kepada Terry dan membawanya sampai ke tengah jalan yang sepi, lalu membiarkan Terry meneruskan perjalanannya sendirian. Mantan marinir itu pun melanjutkan perjalanan dengan sepedanya menuju kantor pengadilan. Dan setelah berada di kantor pengadilan, dia dengan gelisah menemui Summer dan memberikan uang DP tebusannya. Ketika dia sedang menunggu surat penebusan sepupunya, ternyata para polisi sudah sampai di kantor pengadilan. Dan karena sudah terpojok, mau tidak mau, Terry pun hanya bisa pasrah sembari mengangkat tangannya. Terry pun bangun di sebuah gudang kumuh dengan pengawasan medis dan seorang polisi. Setelah dipastikan kalau Terry baik-baik saja, Terry lalu diajak masuk ke sebuah mobil di mana Samedi akan mengantarkannya ke sebuah rumah sakit sebab sepupunya berada di sana. Selama di dalam mobil, Samedi pun menjelaskan bahwa semua barang yang telah dilihat Terry di gudang adalah barang sitaan yang secara legal sudah menjadi milik kepolisian, di mana barang-barang itu akan digunakan oleh para polisi untuk kepentingan pribadi mereka, karena sih katanya gaji polisi di sana sangat mepet UMR. Loh, What you saw in that cage was our survival. And they cut our budget. Say they're going to issue bonds. But yeah, we outsource them to the other PDs. Well, I'm all for it. How about you? That's the new thing. De-escalation. Sure. Dan setelah sampai di rumah sakit, Samedi mengembalikan seluruh uang milik Terry dan bertujuan untuk melepaskannya. Setelah itu, Jamet ini menjelaskan kalau sepupu Terry sebenarnya baru saja diserang oleh gangster penjara hingga akhirnya harus dirawat di rumah sakit tersebut. Corrections, they said he was stabbed up pretty good. Samedi pun menawarkan perdamaian karena dia tidak ingin berurusan dengan mantan marinir sepertinya. Di sini dia akan memberikan kesempatan untuk Terry agar meninggalkan kota tersebut secepatnya dan tidak kembali lagi. Bahkan dia akan memberikan mobil agar perginya bisa lebih cepat. Mendengar itu, Terry pun setuju dengan tawaran tersebut dan langsung menemui sepupunya yang sudah dalam perawatan intensif. Tapi sayangnya, menurut pihak rumah sakit, sepupu Terry sudah dalam masa kritis yang kemungkinan selamatnya sangat kecil. Sehingga Terry pun diberikan kesempatan terakhir untuk mengenang sepupunya sebelum saudaranya itu menghembuskan nafas terakhirnya. Sontak dia pun tidak kuasa menahan tangisan sebab sepupunya adalah orang yang sangat berarti dan satu-satunya orang yang selalu peduli kepada Terry. Setelah melepaskan kepergiannya, Terry lalu dijemput oleh Summer dan mengantarkannya pergi dari sana. Namun selama di perjalanan, polisi masih terus mengintainya.
Sementara di dalam mobil, Summer menjelaskan bahwa penahanan sepupunya diduga kuat telah direncanakan dan seharusnya Terry mengungkap skandal itu. Hanya saja Terry yang sudah kehilangan sepupunya memutuskan untuk tidak mengungkap skandal itu karena semuanya sudah terlambat dan satu-satunya pilihan terbaik saat ini adalah menerima tawaran damai dari Samidi. You can drop me off at the next bus station. All I need is transport out of here. Fine, y'all. Never. It's called tactical retrograde and I got off easy. Setelah keluar dari kota itu, Terry dan Summer pun berpisah sambil berterima kasih satu sama lain atas bantuannya selama ini. Terry lalu menuju penjual mobil untuk mengambil mobil pemberian Samidi. Saat tengah malam, Summer yang terbangun dari tidurnya terkejut karena menemukan penyusup yang secara diam-diam telah menyuntikkan barang haram hingga membuat tubuhnya langsung melemah. Mengetahui hal itu, dengan susah payah Summer langsung menelpon Terry untuk meminta tolong. Terry, I'm in trouble. Sontak Terry pun segera menuju rumah Summer dan setelah panik menggeledah seluruh isi rumah, untungnya Terry menemukan Summer masih dalam keadaan selamat. Ketika Terry menyarankan agar dia pergi ke rumah sakit, Summer justru menolak karena ternyata dia sedang dalam pengawasan sebab pernah punya riwayat pecandu barang haram. Dan kalau dia ketahuan positif lagi, maka dia akan terancam tidak bisa mendapatkan hak asuh anaknya yang saat ini sedang dia perjuangkan. Apalagi mantan suaminya lebih mapan dan mampu untuk mengurus sang anak. Jadi dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Di sini Summer lalu menceritakan masa lalunya ketika dia diceraikan oleh suaminya yang mengambil anaknya secara sepihak dengan tuduhan bahwa Summer adalah ibu yang tidak bertanggung jawab. Mendengar hal tersebut, Terry pun menawarkan bantuan meski pada akhirnya Summer tetap menolak dan berterima kasih karena telah mendengarkan kisah pilunya. What can I do? You're right. You should go. Sure you're okay? I'll blow my lips and work like nothing happened. Summer pun kembali bekerja seperti biasa. Namun sebelum bekerja, Summer diwajibkan untuk dites urin agar memastikan dia terbebas dari obat terlarang. Meskipun sudah memohon dan bernego-nego alot, Summer akhirnya mengalah, pasrah dengan menerima takdirnya yang sudah pasti akan gagal mendapatkan hak asuh. Karena berkat obat terlarang yang disuntikan oleh orang misterius entah siapa itu, urinnya sudah dipastikan terkontaminasi dengan obat terlarang. Sementara itu, Terry yang sedang akan pergi dari kota tersebut lalu bertemu kembali dengan polisi Steve yang sedang berjaga. Terry pun langsung diperintahkan untuk berhenti. Meski Terry beralasan dia datang kembali ke kota karena bermaksud menyelamatkan Summer, tapi Steve bilang bahwa Terry sudah melakukan kesalahan besar karena kembali lagi ke kota padahal sudah diberi kesempatan pergi oleh Samidi. Merasa sok jago dan ada kesempatan karena Terry sendirian serta tidak ada bukti pembelaan, maka Steve pun langsung menyerangnya. Terry pun dengan terpaksa meninggalkan mobilnya di bawah jembatan dan mulai berjalan kaki sambil menghubungi Summer. Di sini, petugas pengadilan itu baru saja mengetahui fakta bahwa Elliot dan sebagian besar pegawai di kantornya telah kong kali kong dengan para polisi. Akhirnya, dia pun memutuskan untuk bertemu dengan Terry di suatu tempat. Bring your title. I got somewhere we can go. Tidak butuh waktu lama, Summer pun tiba di restoran Cina milik Pak Liu yang merupakan kenalan Terry. Di sana, dia diajak oleh salah satu anak buah Pak Liu ke ruangan belakang di mana Terry sedang dirawat karena luka yang ada di tubuhnya. Setelah selesai dirawat, Terry dan Summer lalu berbicara empat mata. Terry pun meminta penjelasan kenapa polisi tidak mengerahkan pasukan untuk menangkapnya. Dan di sini Summer menduga bahwa kepolisian memang sengaja menyembunyikan kasus ini agar tidak terdengar sampai keluar kota, apalagi pusat. Dengan begitu, mereka bisa terus melakukan pekerjaan kotor mereka, termasuk menjebak orang-orang dan mengeruk uang mereka seperti yang dilakukan pada Terry saat ini.
It's clear they're manipulating defendants' jail time. No, holding them for 90 days, hiking bail. Mendengar penjelasan dari Summer, Terry pun berpikir bahwa satu-satunya petunjuk untuk mengetahuinya adalah melalui rekaman yang masih ada di pengadilan. Terry pun meyakinkan Summer bahwa pada saat ini dia sudah membulatkan tekad untuk melawan para polisi, apalagi setelah kematian sepupunya yang membuat dirinya sudah tidak ada rasa takut kehilangan lagi. Mereka berdua lalu bergegas menemui Elliot. Di sana, Elliot tidak bisa menjawab pertanyaan Summer terkait keterlibatannya dengan para polisi dan meminta Summer dan Terry untuk menghentikan semua ini. Sebelum memutuskan untuk pergi, Summer sempat mengatakan sesuatu tentang anak, keluarga, dan bagaimana jika hal semacam ini menimpa keluarga Elliot sendiri. Tetapi saat Summer dan Terry akan pergi, Elliot tiba-tiba memberikan petunjuk mengenai bukti yang bisa membuat para polisi itu didakwa atas tindakan korupsi dan kejahatan-kejahatan lainnya. The settlement, it put pressure on the police, oversight. Turn them upside down. Tanpa pikir panjang, Terry pun langsung menuju ke rumah jaksa yang menyimpan bukti tersebut. Ketika diinterogasi, jaksa itu mengaku bahwa sebenarnya dia ingin melindungi Summer dan berduka cita atas kematian sepupu Terry. Dia lantas menjelaskan bahwa pernah ada kasus di mana seorang uskup melawan kepolisian namun tewas dalam keadaan yang tidak wajar. Pada saat itu, kondisi ekonomi di kota Selby Springs sangat memprihatinkan sehingga berdampak pada keuangan di lembaga kepolisian Selby Springs. Ditambah lagi, mereka juga tidak kompeten dan tidak layak diberi anggaran besar. Where there's no public defender to contest the bail or adjournments. But how are a handful of misdemeanor defendants? That might put the department in legal jeopardy. They'll flag the case. Jadi, hal itulah yang menyebabkan para polisi mencari uang dengan cara ilegal seperti yang dialami oleh Terry. Dan segala kasus kejahatan yang terjadi di kota itu akan dimanipulasi oleh polisi agar menjadi kasus di wilayah dalam kota saja, sehingga akan tetap dipantau oleh mereka untuk menghindari kebocoran skandal. Mengetahui hal ini, Summer pun menyadari bahwa satu-satunya bukti tercatat hanya ada di penyimpanan komputer dan rekaman CCTV yang ada di pengadilan. Namun, ketika selesai menginterogasi, ternyata jaksa itu telah meminum obat yang menyebabkan dirinya hampir mokat. Sontak, mereka berdua pun langsung menelpon polisi untuk mencegah kematiannya, lalu Terry dan Summer langsung pergi saat itu juga. And it's empty. Oh, shit. Hey, how many did you take? Where's the fucking... Setelah itu, Summer memutuskan untuk ikut dalam perjalanan Terry mengungkap keadilan dan berangkat menuju gudang kumuh yang berada di bawah gedung pengadilan. Dan ketika mereka berdua menyusuri gudang kumuh itu secara berhati-hati, ternyata sudah ada para polisi yang akan membakar ruang bukti. Setelah memadamkan api, mereka berdua mulai mencari harddisk yang menyimpan bukti-bukti kejahatan para polisi. Meskipun harddisk yang dituju itu sudah rusak, untungnya Summer mendapatkan SD card yang menyimpan rekaman kejadian di CCTV yang pastinya terdapat bukti tentang kematian sepupu Terry yang sangat mencurigakan. Mereka pun langsung bergegas keluar melalui jalan yang sama dan kembali membakar ruangan itu agar tidak ada yang curiga. Tapi sebelum mereka berhasil keluar, Summer tiba-tiba teringat bahwa dia harus mengambil hasil tes urin miliknya sebelum hak asuh anaknya dicabut. Namun sayangnya ketika sampai di sana, dia malah ketahuan oleh para polisi. Alhasil, dia pun ditangkap dan diseret ke dalam sebuah mobil. Terry yang melihatnya pun dengan cemas mengikuti mobil yang membawa Summer. Sesampainya di sana, dia langsung menabrak mobil milik polisi bernama McGill. Kemudian, dia melumpuhkannya saat itu juga. Setelah itu, Terry menginterogasi McGill mengenai keberadaan Summer.
Dan karena merasa takut, akhirnya McGill menghubungi teman polisinya yang lain. Sontak, Terry pun langsung mengambil alih percakapan dan mulai bernegosiasi di mana dia akan memberikan SD card-nya asalkan para polisi mau melepaskan Summer. Mendengar itu, polisi pun menyuruhnya untuk melakukan pertukaran di sebuah tempat bernama Rebel Ridge. Okay then, you know Rebel Ridge? Swap. Think I'm stupid? First light. You just might see me coming. I'll be drunk. Keesokan paginya, para polisi sudah bersiap di depan Rebel Ridge dengan persenjataan lengkap sambil membawa Summer yang ditahan di bagian belakang mobil. Dan kemudian muncullah sebuah mobil polisi yang diduga dikendarai oleh Terry. Sementara itu, Terry menelpon Samidi yang berada di kantor bersama Jessica dan menjelaskan bahwa dia sudah lama tidak membrutal sejak berhenti dari militer. Tapi kali ini dia sudah membulatkan tekad untuk memberantas semua polisi termasuk Samidi. Jadi dia menyuruhnya untuk bersiap-siap karena dia jauh lebih kuat dan berbahaya daripada yang dipikirkan oleh para polisi korup tersebut. Are you taking responsibility? Yeah, I heard about that. Yeah, it's gotten out of hand. That also takes both sides, you know, like, nah. Lalu ketika Marston mendekati mobil polisi yang menghampiri mereka, ternyata Terry tidak ada di sana dan hanya menemukan McGill dalam keadaan mulut yang dilakban. Sontak dia pun langsung memberitahu para polisi untuk pergi ke kantor polisi sebab Terry pasti sudah berada di sana. Negative. It's McGill. Di sisi lain, Terry menancap gas mobilnya hingga menjebol dinding kantor polisi. Dan ketika Samidi masuk ke dalam brankas, dia pun langsung menyerangnya. Terry lalu meminta Jessica yang ternyata merupakan teman Summer untuk menolong Summer yang berada di mobil polisi. Selain itu, dia juga menitipkan SD card kepadanya. Terry lantas mengancam akan membakar semua uang sitaannya jika Samidi CS tidak segera melepaskan Summer. Dia kemudian mengambil semua persenjataan yang ada di gudang itu untuk mempersiapkan diri melawan para polisi yang sudah mengepung di depan kantor. Tapi sayangnya di sini Jessica malah berpihak pada para polisi korup. Dia lalu menodongkan pistol ke arah Terry dan menyuruhnya untuk menyerahkan diri. So believe me, I'll put 2 rounds in your head. Fire. Except for the weight of my gun. Stop there. Setelahnya, Steve langsung menghancurkan SD card yang diserahkan oleh Jessica. Kemudian dia menjelaskan bahwa situasi Summer sangat buruk karena para polisi sengaja menyuntikkan barang haram dalam dosis yang sangat berlebihan. Merasa perlawanan yang dilakukan Terry sudah sia-sia, Steve pun bersiap menembak mati Terry. Namun di waktu yang bersamaan, Marston justru menghalanginya dan malah menodong Steve sebab hal itu tidak ada dalam rencana mereka. Lalu tidak berselang lama, Samidi muncul dan tiba-tiba pada saat Samidi menenangkan situasi anak buahnya, Jessica diam-diam memberi kesempatan pada Terry untuk kabur. Dia pun langsung berlari mengambil tas persenjataannya dan baku tembak pun dimulai. Selama bertahan dari serangan itu, Marston yang kini membantu Terry menjelaskan bahwa Terry dapat menolong Summer dengan peralatan medis yang ada di dashboard mobil. Dia lalu menyalakan kamera yang terpasang di mobil sehingga bisa menjadi bukti rekaman untuk menjebak para polisi korup. Kemudian setelah itu, Terry pun mulai membrutal dan menunjukkan siapa dia sebenarnya.
Usai mematahkan tulang-tulang mereka, Terry pun akhirnya berhasil menyelamatkan Summer serta merekam Samidi yang akan menembak ke arahnya. Terry lantas membawa mobil itu kembali ke Marston untuk bertanya bagaimana caranya menyembuhkan Summer dengan obat yang ada di sana. Setelah itu, Terry lalu mengajak Marston pergi bersamanya. Samidi yang tidak mau Terry bebas begitu saja langsung menyuruh semua polisi di sana untuk mengejarnya sebelum rekaman tadi tersebar. Sayangnya ban mobil yang digunakan oleh Terry telah bocor akibat tertembak sehingga dapat disusul oleh para polisi. Akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk menerobos barisan mobil polisi yang memblokir mereka. Tapi sebelum itu terjadi, Jessica muncul untuk menolong Terry. Berkat bantuan tersebut, Terry akhirnya berhasil sampai di rumah sakit untuk menyelamatkan Summer yang sudah kritis. Dia kemudian mencongkel bagasi belakang mobil yang berisi rekaman bukti kejahatan Samidi CS untuk menjebloskan mereka semua ke neraka jahanam. Dan film pun tamat dengan sangat dakdikdukser. Dari film ini kita bisa belajar bahwa polisi di negara manapun ya sama aja, sama-sama kon. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang siap begadang demi menonton bola, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.